Namaku Rizal. 3 tahun lalu, aku menikahi perempuan yang paling aku cintai, Dina. Perempuan sederhana, lembut, dan selalu bisa melihat kebaikan dalam diriku. Bahkan saat dunia melihatku sebagai lelaki tak berguna, kami menikah tanpa pesta megah, tanpa perhiasan emas berlapis-lapis, apalagi mahar bernilai besar. Aku hanya mampu memberikan cincin sederhana, selembar ijab kabul, dan janji untuk berjuang bersamanya. Tapi janji itu rupanya tak cukup di mata ayah mertuaku, Pak Wiryo. Hari pertama aku menjadi bagian dari keluarganya. Dia menatapku seperti menatap seorang pengemis yang tersesat ke rumah orang kaya. "Kau kerja apa sekarang, Zal?" tanyanya waktu itu. Suaranya berat, nadanya dingin. "Masih kerja di toko material, Pak. Ngurus gudang dan kadang bantu admin juga." "Gajimu berapa sebulan?" "Sekitar 1 juta, Pak." KADANG kereng. Kalau ada potongan. Lelaki itu tertawa kencang, lalu mendengus. 1 juta? Kalau 1 bulan hanya 1 juta, lalu anak cucuku mau kau kasih makan apa? Di belakangnya, istriku menggenggam tanganku erat. Matanya memohon agar aku bersabar. Dan aku memang bersabar hari demi hari. Kalimat itu terus menghantuiku. Bukan hanya karena nadanya yang menyakitkan, tapi karena ia diucapkan tanpa sedikit pun niat untuk dimengerti. Seolah harga diriku, nilainya hanya setara dengan jumlah angka yang tertera di slip gaji. Setiap kali kami makan bersama di rumah mertuaku, ia selalu menemukan celah untuk merendahkanku. "Dina, kau jangan sering-sering ikut suamimu belanja. Nanti, dompetnya meledak. Cukup beli garam saja sudah habis separuh gajinya." Tawa meledak dari adik-adik iparku. Aku hanya menunduk. Kadang, ingin rasanya aku bangkit dan membantah. Tapi apa gunanya? Dia ayah dari istri yang aku cintai. Satu kata kasar dariku bisa menghancurkan semuanya. Aku memilih diam, lagi dan lagi. Satu waktu, aku pulang dari tempat kerja dalam keadaan sangat lelah. Hari itu panas luar biasa, dan aku sempat dipanggil bos karena pengiriman bahan bangunan terlambat. Saat sampai di rumah kontrakan kecil kami, aku berharap bisa rebahan, meski hanya setengah jam. Tapi belum sempat duduk, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. "Pak Wiryo." Ia datang tanpa kabar, masuk tanpa salam, dan langsung duduk di ruang tamu. "Rizal, kau punya waktu 5 menit. Bantu aku angkut bahan ke gudang. Mobil datang barusan." Aku ingin bilang kalau aku baru saja pulang, tapi tatapannya tak memberi ruang untuk menolak. Aku ikut. Setengah jam kemudian, pelu sudah membasahi punggungku. Aku mengangkat karung demi karung ke dalam gudang. Sementara itu, ia berdiri di dekat pintu, memantau seperti mandor. "Kau kuat juga ternyata. Kukira dengan gaji segitu, tenagamu juga lemah." Aku menarik napas panjang, tidak menjawab, tapi setiap kalimatnya seperti pisau kecil yang mengiris. Harga diriku sedikit demi sedikit. Malam itu, setelah ia pulang, aku duduk di samping Dina yang sedang menyusui anak kami. "Den," kataku lirih, "aku ini suamimu, tapi kadang aku merasa seperti tak dianggap siapa-siapa di keluargamu." Dina menatapku, wajahnya lelah, tapi matanya lembut. "Maafkan ayah, Zal. Dia memang kasar, tapi dia begitu ke semua orang, bahkan ke anak-anaknya. Percayalah, bukan kamu saja." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku tak bisa dibohongi. Hinaan-hinaan itu bukan hal biasa. Itu luka yang terus bertambah dan tak pernah sempat sembuh. Di tempat kerja, aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi kalimat "anak cucuku mau kau kasih makan apa?" terus menggema. Seolah-olah itu adalah takdir yang sudah dicap di dahiku. Gagal, miskin, tak layak. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasa cukup lelah, cukup sakit. Dan justru di titik itu, aku mulai menyalakan nyala kecil dalam hati. Aku harus berubah. Aku mulai menyisihkan sedikit dari gajiku untuk beli barang murah dari supplier. Aku jual ulang secara online. Sedikit-sedikit, mulai ada hasil. Kadang laku 2 item, kadang hanya 1. Tapi aku jalani terus, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan Dina, setiap malam, setelah anak kami tidur, aku duduk di sudut rumah kecil kami, mengepak barang, membalas chat pembeli. Aku tahu jalan ini masih jauh, tapi aku percaya, satu hari nanti, aku bisa membuktikan sesuatu. Bukan untuk membalas, tapi agar tak ada lagi laki-laki miskin, seperti aku yang diperlakukan seolah bukan manusia. 1 minggu setelahnya, kami makan malam di rumah mertua. Pak Wiryo memanggilku saat aku hendak mencuci tangan. "Kau kerja di mana sekarang, Zal? Masih di toko?" "Masih, Pak. Dan gajimu masih 1 juta itu?" Aku mengangguk.
Ia tertawa keras, lalu menoleh ke cucunya anakku. Lihat nak, kalau besar nanti, jangan jadi seperti ayahmu. Kari, kerja yang benar. Jangan sampai kau cuma bisa kasih makan nasi sama garam. Seketika ruang makan sunyi. Dina menatapku cemas. Anak kami menunduk, dan aku tersenyum. Entah mengapa, di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan tapi semacam semangat yang tak lagi bisa dibendung. Malam itu, aku menatap langit dari teras rumah kontrakan kami. Langitnya gelap, tapi di ujung sana, ada bintang kecil yang nyaris tak terlihat. Dan aku tahu, meski kecil, bintang itu tetap bersinar. Meja makan itu tampak indah dari luar penuh, dengan lauk lengkap nasi menggapel, dan tawa yang terdengar nyaring. Tapi, tidak semua tawa itu hangat. Tidak semua kata yang keluar adalah doa. Hari itu hari Sabtu, kami diundang makan siang di rumah mertua. Seperti biasa, ibu mertuaku memasak ayam bakar, sambal goreng kentang, dan sayur asem. Anak kami, Arfan, senang sekali. Dina pun membantu di dapur sejak pagi. Sementara itu, aku hanya duduk di ruang tamu, mencoba menikmati aroma masakan, dan menenangkan degup jantungku. Setiap kali harus berkumpul di rumah ini, tubuhku seperti menyiapkan diri untuk kembali dicabik. Dari dalam, aku tahu, sebentar lagi akan ada kalimat baru yang merobek harga diriku sesuai Dagen. Saat makan dimulai, suasana berubah. Pak Wiryo duduk di ujung meja, seperti raja di singgasananya. Ia menyendok nasi, mencicipi sayur, lalu meletakkan sendoknya dengan suara nyaring di atas piring. Semua orang refleks menoleh. Gumamnya. Kalau makan begini setiap hari, ya Buta Wong banyak. Semua masih diam. Aku tetap menunduk. Zal, kau tiap bulan kasih berapa ke Dina? Tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. Kadang 700, kadang 800 ribu, Pak. Hah? Ia mengangkat alisnya tinggi. Anakmu butuh susu. Istrimu butuh makan, listrik, air. Dan kau kasih 800 ribu. Serius? Dina buru-buru menyela. Ayah, kami cukup. Kok, Rizal juga suka kasih tambahan kalau ada lebih, tapi tetap saja. Potong Pak Wiryo tajam. Itu uang belanja atau uang sedekah? Tawa meledak dari adik-adik ipar. Aku mematung. Ada yang menertawakanku, ada yang menatap iba. Tapi tidak satu pun yang membelaku. Rasanya seperti duduk di kursi pesakitan, diadili karena miskin. Aku mencoba menenangkan diri. Menunduk, fokus pada nasi di piringku. Tapi bahkan nasi itu pun terasa hambar di lidahku. Pak Wiryo terus bicara. Aku pernah susah, tahu, tapi bukan berarti aku rela anakku hidup seperti ini. Seorang laki-laki harusnya bisa kasih makan istri dan anaknya tanpa merasa cukup dengan receh. Aku tidak sanggup menahan. Perlahan aku letakkan sendok dan berkata, lirih, saya memang belum bisa banyak, Pak. Tapi saya nggak pernah biarkan Dina dan Arfan kelaparan. Pak Wiryo tertawa mengejek. Belum kelaparan? Ya bagus, tapi ingat, tanggung jawabmu bukan cuma kasih makan, tapi bikin mereka bangga. Aku diam. Bukan karena tak ada jawaban, tapi karena kalau aku bicara, suaraku akan pecah. Dan aku tak mau terlihat lemah di depan lelaki itu. Lagi, sepulang dari rumah itu, perjalanan di atas motor terasa lebih dingin dari biasanya. Dina memeluk Arfan di belakangku. Tak ada percakapan. Tapi aku tahu, pikirannya sama berantakannya dengan hatiku. Sesampainya di rumah kontrakan, aku menyalakan kipas kecil dan duduk menatap lantai. Dina mendekot, meletakkan Arfan yang sudah tertidur di atas kasur tipis kamizal. Suaranya pelan, aku minta maaf. Aku tahu ayah salah, tapi dia memang begitu sejak dulu. Bahkan waktu ibu masih hamil aku, dia pernah usir ibu, cuma karena uang belanja kurang 1.000. Aku menoleh. Baru kali ini aku tahu itu. Kau nggak harus minta maaf, Din. Ini bukan salahmu. Dia menggenggam tanganku. Aku tahu kau berusaha keras, dan aku bangga padamu. Tapi, kalau kau capek, kau boleh marah. Kau bukan robot. Aku tersenyum tipis. Tapi, bibirku gemetar. Tanganku menggenggamnya lebih erat. Aku nggak mau marah, Din. Aku cuma ingin jadi cukup buat kalian. Dina tersenyum, tapi matanya berkokak-kokaka. Sejak hari itu, aku bertekad lebih kuat. Setiap pulang kerja, aku langsung mengurus jualan onlineku. Aku mulai belajar dari video YouTube tentang pemasaran, strategi harga, dan cara cari supplier. Aku mulai bangun relasi kesil-kesilan dengan orang-orang di Facebook Marketplace. Satu hari, ada pelanggan membeli 5 produk sekaligus.
Hari berikutnya, seorang reseller tertarik kerjasama. Uang pertamaku dari hasil jualan bukan banyak, hanya 150.000. Tapi itu terasa seperti emas di tangan. Karena itu hasil keringatku, bukan dari gaji, bukan dari bos, tapi dari usahaku sendiri. Aku tak banyak bicara tentang ini. Bahkan pada Dina pun belum sepenuhnya aku ceritakan. Aku ingin semua ini tumbuh dulu, kuat, baru aku tunjukkan, bukan untuk pamer, tapi untuk berjaga. Kalau nanti aku kembali diolok-olok soal uang 1 juta. Minggu berikutnya, kami kembali diundang makan di rumah mertua. Kali ini bukan acara biasa melainkan syukuran ulang tahun Arfan yang keempat. Pak Wiryo menyumbang biaya, bahkan memanggil badut. Tapi tetap saja, saat semua orang sedang makan, dia menemukan cara untuk menusukku lagi. Dulu aku pikir, anak ini bakal susah kalau ikut ayahnya yang pengangguran, ucapnya sambil tertawa. Semua orang ikut tertawa. Bahkan beberapa tamu ikut, tersenyum simpul. Aku hanya menatap Arfan, yang sedang tertawa kecil bersama badut. Anakku tak tahu apapun, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan dia tumbuh dan melihat ayahnya dipermalukan terus-terusan. Dalam hati, aku bersumpah. Suatu hari nanti, meja makan ini akan terasa berbeda, bukan karena makanannya, tapi karena tidak ada lagi harga diri yang dijadikan lelucon. Tidak ada yang lebih melelahkan dari hidup yang terus dibandingkan. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, bukan pula karena anakku menangis, tapi karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku sedang duduk di meja makan rumah mertua, telanjang. Semua orang menertawakanku. Ayah mertua berdiri di atas meja dan menunjukku sambil berkata, "Lihat, laki-laki yang bahkan tak bisa beli harga dirinya sendiri." Aku terbangun dengan keringat dingin, napasku terengah-engah, dan butuh beberapa menit untuk menyadari bahwa itu hanya mimpi, tapi rasa sesaknya nyata. Aku menatap langit-langit rumah kontrakan kami, langit-langit yang penuh bercak karena rembesan hujan. Aku tahu, kalau ingin hidup lebih baik, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus tumbuh, harus. Pekerjaan di toko material semakin berat. Bos mulai menuntut lebih. Aku harus merapikan stok, menghitung barang masuk, dan juga mengantar barang ke proyek. Tapi gaji tetap sama, 1 juta, namun aku tak keberatan. Karena, dalam diam, aku menyimpan harapan yang mulai berbentuk. Bisnis kecilku jualan online, perlahan mulai menunjukkan arah. Beberapa minggu terakhir, aku berhasil menjual alat rumah tangga seperti rak plastik, gantungan baju, dan peralatan dapur. Murah ke beberapa tetangga dan ibu-ibu komplek. Keuntungan bersihnya memang belum besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan bulanan. 100.000, kadang 200, pernah sampai 300.000. Dan itu membuatku merasa hidup. Malam-malam di rumahku berubah. Setelah Arfan tidur dan Dina mulai lelap, aku duduk di depan layar ponsel, mencatat pesanan, membalas chat pelanggan, dan kadang menulis catatan kecil, impian-impian bodohku, di buku saku robek. Satu hari, aku akan punya usaha sendiri. Satu hari, aku bisa kasih Dina liburan ke tempat yang dia suka. Satu hari, Pak Wiryo akan bilang, "Maafkan aku, Zal, aku tahu yang terakhir terdengar mustahil." Tapi, menuliskannya, memberiku sedikit kekuatan. Sampai pada suatu sore, datang kejutan yang tak pernah kuduga. Pak Wiryo datang ke rumah kontrakan kami. Bukan hal aneh sebenarnya, tapi yang membuatku heran adalah wajahnya. Biasanya ia datang dengan dada membusung dan suara lantang. Tapi hari itu, ia tampak tergesa dan agak panik. "Zal," katanya tanpa basa-basi. "Bantu ayah ya." Aku langsung berdiri. "Ada apa, Pak?" "Truk barang ayah mogok. Harusnya sore ini kirim cat dan keramik ke proyek, tapi sopir kabur. Kau bisa bantu antar?" Aku tak langsung jawab. Di sisi lain, aku ingin bantu. Tapi hari itu aku ada 3 pesanan yang harus di-packing dan dikirim ke pelanggan. Salah satu dari mereka sudah bayar lunas. "Aku bisa bantu, Pak. Tapi nanti malam ya. Soalnya sekarang harus kirim barang juga." "Barang? Barang apa?" "Jualan online, Pak. Alat rumah tangga." Ia menatapku seperti mendengar lelucon. "Jualan online?" Ia terkekeh. "Jualan centong sama ember? Itu bisnis." Aku mengangguk pelan. "Kecil, tapi lumayan, Pak. Udah nambahin penghasilan." Ia melipat tangan di dada dan mendengus. "Ya sudahlah, orang punya hobi beda-beda. Kalau aku, hobi cari duit beneran." Setelah itu, ia pulang tanpa ucapan terima kasih. Malam harinya, aku tetap bantu. Aku pinjam motor teman,
bantu antar barang milik toko Pak Wiryo ke lokasi proyek. Jalannya becek, medan berat, tapi aku tak mengeluh. Aku bantu karena itu memang tanggung jawab keluarga, bukan karena dia pantas dibantu. Sampai rumah jam 10 malam. Aku lihat Dina sudah tertidur di samping Arfan, tapi di meja kecil ada skanker, teh hangat dan sepucuk kertas. Terima kasih sudah jadi suami dan ayah terbaik. Meski tak semua orang bisa melihat itu. Aku melihat. Setiap hari, Dina aku duduk di lantai dan menatap kertas itu lama sekali. Aku menangis. Diam-diam, bukan karena lelah. Tapi karena bahagia, akhirnya bisa merasa dihargai, meskipun hanya oleh satu orang. Dan kadang, satu orang, cukup untuk membuatmu kuat menghadapi dunia. Minggu berganti, hari-hariku di toko makin berat, tapi order online makin ramai. Salah satu pelanggan menyarankan agar aku mulai buka toko di platform besar. Aku belajar lewat HP, tanya sana-sini, dan akhirnya berhasil buka toko online di salah satu marketplace. Order meningkat. Aku mulai berpikir untuk ambil stok lebih banyak. Namun modal terbatas. Suatu malam, aku putuskan untuk bicara dengan Dina Dien. Aku butuh pinjam 200.000 dari tabungan Arfan. Nanti aku ganti bulan depan. Dina ragu. Ia bahkan menambahkan 50.000. Kau pakai saja. Aku percaya kamu. Itu kalimat paling berharga yang pernah aku dengar. Dengan modal kecil itu, aku beli stok rak sepatu, gantungan dinding, dan alat masak kekinian. Dalam 2 minggu, semua ludes. Keuntungan bersih, hampir 500.000. Aku putar lagi. Kali ini, aku beli dari supplier luar kota. Murah, tapi butuh waktu pengiriman lebih lama. Aku mulai belajar soal pengemasan, branding, dan sedikit tentang pemasaran. Aku bahkan beri nama kecil untuk usahaku. Rumah Rapi. Tak ada yang tahu soal ini. Bahkan, Pak Wiryo, sampai satu hari, tanpa sengaja, dia memergokiku sedang mengangkat karung berisi rak plastik dari teras. Dia datang untuk minta Dina bantu masak, tapi tiba-tiba berhenti dan melihatku. Ini apaan? Stok jualan, Pak. Dia menatap karung itu, lalu aku. Kau dagang beneran? Aku mengangguk. Laku, alhamdulillah. Cukup buat nambah uang susu Arfan. Ia tidak bicara, hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menertawakanku, dan itu bagiku sudah seperti kemajuan besar. Tapi entah kenapa, hatiku tidak tenang. Saat orang-orang mulai mengenali, usahaku dan penjualan meningkat, aku mendengar kabar samar-samar dari kerabat Dina. Usaha Pak Wiryo sedang goyah, bukan karena pesaing, tapi karena ia meminjam modal besar untuk ekspansi toko bahan bangunan baru dan hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Namun, ia masih bersikap seperti biasa. Masih menyombong, masih merendahkan. Aku tidak tahu sampai kapan pertahanan itu bertahan. Tapi aku tahu satu hal. Setiap langkah kecil yang kulakukan, membawa aku selangkah lebih dekat. Pada hari di mana semua akan berbalik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menatap cermin dan berkata pada diri sendiri. Kau bukan laki-laki gagal. Kau sedang menunggu giliran. Tidak ada rumah yang roboh tanpa retak terlebih dahulu. Begitu juga dengan manusia. Dan aku mulai melihat ritekan-ritekan itu pada Pak Wiryo. Hari itu, cuaca mendung sejak pagi, langit seperti menahan hujan, dan angin membawa aroma tanah basah. Aku sedang membereskan pesanan pelanggan ketika Dina menerima telepon. Aku bisa mendengar suaranya dari dapur. Nada suaranya berubah pelan-pelan, dari tenang menjadi tegang. Menit kemudian, ia datang menghampiriku dengan wajah cemas. Zal, ayah tadi telepon, dia butuh bantuan. Toko bangunannya kemalingan semalam. Aku menatapnya diam. Ada yang hilang, banyak cat, semen, beberapa keramik. Katanya, kerugian, bisa sampai puluhan juta. Aku mengangguk pelan, bukan karena tidak peduli, tapi karena aku tahu, ini baru awalnya. Dia minta kamu ke sana. Katanya butuh tenaga bantu bersihkan. Aku berdiri. Oke, aku berangkat sekarang. Sesampainya di sana, toko Pak Wiryo tampak kacau. Karung-karung sobek rak-rak berantakan, debu semen menutupi hampir. Samuel, aku melihatnya berdiri di pojok, tangan bertolak pinggang, wajahnya kelam. Ia bahkan tidak menyapaku saat aku datang. Tapi aku tetap melangkah mendekat. Ayah, sapaku pelan. Saya bantu. Ya, ia menoleh. Matanya sayu. Tapi mulutnya masih bersikap dingin. Ya, bersihin aja yang di bagian belakang. Perang kecil yang berserakan itu kumpulin. Kalau ada yang rusak, pisahkan. Aku mengangguk dan langsung mulai bekerja. 1 jam, 2 jam, 3 jam.
Peluh bercucuran, tapi tak ada keluhan dari mulutku, hingga sore menjelang, dan toko mulai agak bersih. Pak Wiryo akhirnya mendekat. Aku sudah panggil polisi, tapi seperti biasa, prosedurnya lambat. Kamera CCTV rusak juga. Kurasa maling itu tahu celahnya. Ia terdengar letih, bukan hanya karena kejadian hari itu, tapi seperti membawa beban yang jauh lebih besar. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar takut kehilangan. Ayah, ada asuransi untuk toko ini? Tanyaku hati-hati. Ia menggeleng. Belum sempat, baru rencana. Aku ingin bicara lebih jauh, tapi aku tahu batasku. Sore itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, aku duduk lama menatap katalog supplier. Beberapa produk baru muncul lalat, dapur modern yang sedang tren. Tapi modalku pas-pasan. Kalau aku ambil stok itu, maka tabungan akan nyaris habis. Aku menimbang lama, sampai akhirnya aku membuka dompet, melihat 2 lembar uang ratusan ribu terakhir, dan berkata pada diri sendiri, risiko, ini harus kuambil, karena kalau terus takut melangkah, aku akan terus diinjak. Aku transfer ke supplier malam itu juga, dan seperti mukjizat kecil, dalam 2 hari, semua stok itu laku. Salah satu pembeli bahkan memesan dalam jumlah besar untuk dijual ulang. 3 minggu kemudian, aku berhasil meraih keuntungan bersih, hampir 1.500.000. Itu lebih dari gaji bulananku di toko. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Sementara itu, keadaan Pak Wiryo memburuk. Kudengar dari Dina, ia mulai menjual beberapa aset kecil untuk menutup kerugian. Mobil pickup yang biasa ia pakai antar barang dijual. Salah satu gudang kecilnya disewakan ke orang lain. Tapi ia tetap diam soal semua itu. Masih bersikap seolah semuanya baik-baik saja di depan keluarga besar. Namun tak bisa ditutupi selamanya. Suatu hari, dalam sebuah acara keluarga, ia sempat berbicara di depan semua orang, mengatakan, dalam bisnis, jatuh bangun itu biasa, tapi tidak semua orang punya mental baja untuk bangkit. Kalimat itu seperti ditujukan untuk semua, tapi, entah kenapa, suaranya terdengar goyah. Matanya menghindar, bibirnya seperti menahan sesuatu yang enggan diakui. Aku tahu, dalam dirinya sedang ada badai, tapi kesombongannya masih berdiri seperti tembok tinggi belum hancur, tapi mulai retak. 2 bulan setelah kejadian itu, aku mendapat undangan dari sebuah komunitas wirausaha kecil. Salah satu pelanggan merekomendasikanku. Mereka tertarik dengan usahaku yang tumbuh cepat. Aku diminta menjadi pembicara bukan sebagai pengusaha sukses besar, tapi sebagai pejuang UMKM pemula yang inspiratif. Aku terdiam lama menatap pesan undangan itu, lalu kutunjukkan pada Dina. Ia membaca pelan, lalu menatapku dengan bangga. Kau, lihat, orang lain mulai menghargai kerja keras Muzal, bukan cuma aku. Hari itu, aku menangis lagi, tapi bukan karena sakit, melainkan karena untuk pertama kalinya, dunia tidak memandangku hanya dari nominal gaji. Malam sebelum hari aku jadi pembicara, aku duduk di halaman rumah, menatap langit dan bertanya-tanya, haruskah aku undang mertuaku? Haruskah aku beritahu dia bahwa laki-laki yang dulu ia hina karena hanya bawa uang 1 juta, kini berdiri di depan orang-orang sebagai sosok yang dihormati? Aku hampir mengirim pesan, tapi tanganku berhenti. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, kemenangan bukan untuk dibuktikan dengan suara keras. Kadang cukup dengan diam, dan biarkan keadaan bicara sendiri. Pagi itu, saat aku berdiri di panggung kecil aula komunitas, dengan mikrofon di tangan, dan puluhan mata menatapku, aku memulai dengan suara gemetar. Nama saya Rizal. Saya dulu hanya karyawan toko dengan gaji 1 juta. Dihina, diragukan. Tapi saya tidak marah. Saya buktikan saja. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena hebat, tapi karena saya tidak menyerah. Tepuk tangan menggema. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sementara di kejauhan sana, di rumah besar milik mertuaku yang dulu megah kabarnya, utang mulai menumpuk. Para supplier tak lagi percaya. Beberapa proyek mangkrak, tapi Pak Wiryo masih belum mau bicara. Masih menutup retek-retok itu dengan cat tipis bernama gengsi. Aku tahu, sebentar lagi, tembok itu akan runtuh. Dan saat itu tiba, aku akan ada di sana. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa laki-laki yang dulu diremehkan, kini adalah satu-satunya tangan yang masih bersedia menyambut. Aku pernah berpikir, orang yang paling keras kepala di dunia ini adalah aku. Tapi setelah mengenal Pak Wiryo lebih lama sebagai mertua,
Aku tahu, ternyata gengsi bisa jauh lebih keras dari kepala siapapun. Sudah 3 bulan sejak perampokan di toko bangunan itu. Tapi aku melihat kerusakan yang lebih besar, bukan pada stok yang hilang, melainkan pada jiwa Pak Wiryo. Ia masih berdiri, tapi tidak lagi tegak. Dina semakin sering mendapat kabar dari adik-adik Nia yang tinggal di rumah itu. Dapur mereka kini lebih sering kosong. Kadang lauk hanya tahu dan tempe, padahal dulu meja makan rumah Pak Wiryo tak pernah kekurangan hidangan. Bahkan di hari biasa, kamar pembantu dikosongkan. Mobil satu-satunya kini tinggal kenangan. Dan toko, bangunan utama yang dulu jadi kebanggaan sering tutup tiba-tiba. Bahkan di hari kerja. Aku tidak banyak bertanya, tapi aku mendengar. Aku tidak ikut campur, tapi aku melihat. Dan saat Dina mulai membuka suara di suatu malam, aku tahu waktu itu sudah dekat. Ayah makin jarang bicara, Zal. Katanya sambil menyisir rambut Arfan yang tidur di pangkuannya. Dia lebih sering duduk di ruang tamu, menatap kosong ke jendela. Seperti bukan ayah yang dulu. Aku memandang wajah Dina yang murung. Kamu mau kita jenguk besok? Tanyaku. Kalau kamu bersedia, aku bersedia. Keesokan harinya, kami datang ke rumah itu. Rumah besar yang dulu terasa menyombongkan dirinya sendiri, kini sunyi. Rumput taman tak terurus. Cat pagar mulai mengelupas. Aroma khas rumah megah itu berubah menjadi apek dan lembab. Dan Pak Wiryo laki-laki yang dulu selalu menyambut dengan suara keras dan langkah cepat kini duduk diam di kursi rotan. Mengenakan kaos usang dan sarung kusut. Dina langsung menghampirinya. Aku berdiri di belakang. Ragu, tapi tetap memberi salam. Assalamualaikum. Ya, ia menoleh. Matanya sayu. Waalaikumsalam. Jawabnya pelan. Tak ada sindiran, tak ada suara keras, sunyi. Dina duduk di sebelahnya, mencoba mengobrol. Ia menjawab sekenanya. Tapi yang mengejutkanku bukan itu. Yang mengejutkanku adalah ketika ia akhirnya menatapku dan berkata, Zal, kau masih kerja di toko? Aku menggeleng. Saya sudah berhenti sebulan lalu, Pak. Ia mengangguk pelan. Usaha online itu masih jalan. Alhamdulillah, sudah mulai berkembang, Pak. Saya sekarang buka toko kecil di rumah. Diam, lalu ia menunduk. Tangan tuanya meremas jemari sendiri. Kau bisa bantu ayah cari supplier semen yang lebih murah? Aku tidak langsung jawab. Aku tahu, itu bukan sekadar permintaan biasa. Itu adalah tanda pertama dari seorang pria yang akhirnya melepaskan sedikit gengsi. Bisa, Pak. Nanti saya bantu cari. Saya kenal beberapa penjual lewat komunitas. Ia mengangguk tanpa menatapku. Terima kasih. Kata itu terdengar berat sekali keluar dari mulutnya. Tapi keluar juga hari demi hari. Aku mulai lebih sering ke rumah mertua. Bukan untuk sekadar mengunjungi, tapi untuk membantu. Aku perbaiki daftar supplier Pak Wiryo. Aku bantu dia bikin akun marketplace. Aku bahkan ajari dia cara membalas chat pelanggan lewat aplikasi. Awalnya, ia canggung, tapi lama-lama, ia mulai bertanya. Dan di setiap pertanyaannya, aku melihat satu hal. Rasa malu. Pak Wiryo bukan tak bisa belajar, tapi ia terlalu lama hidup dalam beang-beang, bahwa pria sejati tak boleh minta tolong. Tapi hidup memaksanya belajar. Dan aku memilih tidak membalas dendam. Dendam tidak membuatku lebih baik darinya. Tapi sikapku hari ini bisa membuat anakku nanti tumbuh dengan contoh yang benar. Sampai pada satu titik, sesuatu terjadi. Suatu malam, setelah selesai mengirim stok rak dapur ke salah satu pelanggan, aku menerima telepon dari Dina yang terbata-bata. Zal, ayah pingsan. Hatiku langsung mencelos. Aku bergegas ke rumah mertuaku. Di sana, suasana kacau. Adik ipar menangis. Ibu mertua panik. Aku masuk dan melihat tubuh Pak Wiryo terbujur di lantai ruang tamu. Matanya terpejam, wajahnya pucat. Kami larikan dia ke klinik terdekat. Dokter bilang, tekanan darahnya turun drastis. Kondisinya memburuk karena kelelahan fisik dan stres berkepanjangan. Ia tidak makan cukup, tidak tidur cukup, dan pikiran terlalu berat. Dena menenggus. Aku hanya bisa duduk di kursi ruang tunggu, menatap lantai, menggenggam tangan sendiri. Dalam hati, aku bertanya, apakah ini harga dari mempertahankan gengsi terlalu lama? Beberapa hari setelahnya, Pak Wiryo dirawat di rumah. Aku yang mengambil alih pengurusan toko kecilnya. Bukan karena disuruh, tapi karena aku tahu, ini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mencetak ulang katalog produknya, menata ulang etalase kecil di depan rumahnya, dan mulai memposting produk-produk Nia ke grup-grup komunitas online yang aku kenal
Dan pelan-pelan, pembeli mulai berdatangan. Hari itu, sore, menjelang maghrib. Aku duduk di ruang tamu Pak Wiryo, sambil mencatat pesanan. Ia keluar dari kamar, berjalan pelan, sambil bersandar di dinding zal. Katanya lemah. Aku menoleh. Iya, Pak. Ia menatapku. Mata itu, yang dulu tajam dan penuh penilaian, kini meredup. Kalau 1 bulan hanya 1 juta. Anak cucuku, mau kau kasih makan apa? Ia mengulang kalimat itu. Tapi, nadanya bukan hinaan, melainkan penyesalan. Aku menatapnya. Pelan. Alhamdulillah. Sekarang cukup, Pak. Bahkan lebih. Dan saya ingin anak cucu kita tetap bisa makan. Apapun yang terjadi. Pak Wiryo menunduk. Lalu, ia menangis. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu hancur sepenuhnya. Tangisnya bukan sekadar penyesalan, tapi juga permohonan maaf yang tak sanggup diucapkan dalam bentuk kata. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan diam bersamanya. Kadang, pengampunan tidak datang dari ucapan, tapi dari diam yang saling mengerti. Sejak hari itu, ia tak lagi mempermasalahkan masa lalu, tak lagi menyindir, atau menyombongkan usaha yang sudah runtuh. Ia mulai menerima bahwa dunia sudah berubah. Dan ia bersyukur bahwa menantu yang dulu dihina, kini menjadi satu-satunya orang yang tak meninggalkannya. Tapi, aku tahu badai belum usai, karena konflik sejati dalam keluarga ini bukan hanya soal kebangkrutan, melainkan tentang siapa yang akan tetap berdiri. Ketika semua harga diri telah dipatahkan, dan babak itu akan segera tiba. Kadang aku merasa, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi cermin dari isi hati penghuninya, dan rumah mertuaku kini seperti tubuh tua yang mencoba berdiri di atas kaki yang retak. Sejak peristiwa Pak Wiryo pingsan, suasana rumah itu berubah. Tidak lagi bising oleh suara televisi, tidak lagi ramai oleh obrolan kaku keluarga yang penuh basa-basi. Sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman. Lebih mirip seperti rumah yang belajar menunduk setelah sekian lama mendongak. Pak Wiryo tidak lagi bicara banyak, tapi untuk pertama kalinya, ia mulai mendengar. Saat aku bicara soal strategi jualan, tentang bagaimana pelanggan sekarang lebih tertarik pada video review daripada sekadar foto katalog, ia mengganggok, kadang bertanya. Dina terlihat lega, meskipun lelah bolak-balik mengurus anak dan mengantar makanan ke rumah orang tuanya, wajahnya tetap tenang. Zal, katanya suatu malam, aku merasa ini seperti mimpi. Mimpi bagaimana? Dulu, kamu dimaki di sini, sekarang kamu bantu bangun lagi rumah ini. Tapi, kamu tidak pernah dendam. Aku menatap matanya. Kalau aku dendam, aku tak akan pernah jadi lebih baik dari mereka. Ia tersenyum. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Aku cuma khawatir, yang lain belum tentu bisa menerima semua ini. Aku mengernyit. Maksudmu, adik-adikku? Mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa kamu yang terlalu sering ke rumah? Kenapa ayah lebih percaya kamu daripada mereka? Dan, kenapa kamu yang pegang kas toko sekarang? Aku diam. Aku tahu ini akan datang, tapi tak kusangka secepat ini. Minggu berikutnya, aku datang ke rumah Pak Wiryo, lebih pagi dari biasanya. Di depan gerbang, kulihat mobil Avanza abu-abu milik adik iparku, Lucky, dan satu lagi motor matic milik istri Lucky, yang seingatku tidak pernah benar-benar akrab denganku. Aku masuk setelah mengetuk pelan. Di ruang tamu, kulihat mereka duduk bersama Pak Wiryo dan ibu mertua. Wajah mereka serius. Percakapan langsung berhenti saat aku masuk. Assalamualaikum. Sapaku pelan. Waalaikumsalam. Jawab Lucky. Nadanya datar. Aku bisa merasakan udara jadi berat. Aku duduk perlahan di sisi kiri, menjaga jarak. Tak ada yang bicara selama beberapa detik, lalu istri Lucky membuka suara. Mas Rizal, kami cuma mau ngobrol baik-baik kok. Aku mengangguk. Silakan, begini. Bukannya kami tidak senang Mas bantu ayah. Tapi, ya, kami juga bagian dari keluarga ini. Dan kami merasa belakangan ini, keputusan penting soal toko, malah dibicarakan sama Mas Rizal duluan, bukan kami. Aku menatap Pak Wiryo. Ia hanya menunduk. Tidak membela, tidak menengahi. Lucky ikut bicara. Kami ngerti Mas Rizal sekarang. Usahanya jalan. Tapi, terus terang, kami juga punya hak. Ayah ini bukan cuma ayah Mas Rizal, kami juga anaknya. Aku menarik napas pelan, menatap mereka satu persatu. Lalu aku bicara, saya tidak pernah minta dilibatkan. Semua ini terjadi
Karena saya kebetulan ada. Ketika ayah butuh, saya bantu bukan karena merasa lebih berhak, tapi karena saya peduli. Peduli. Suara istri Lucky meninggi. Kalau peduli, kenapa baru sekarang? Dulu waktu ayah masih sukses, kemana aja? Aku menatapnya. Tidak terpancing. Saya tetap di sini. Hanya saja, mungkin waktu itu, keberadaan saya tidak dianggap. Perkepak itu pecah. Jadi ketegangan kecil. Pak Wiryo masih diam. Tapi ketika aku berdiri dan pamit, ia menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Zal, iya Pak, jangan mundur. Aku menatapnya dalam. Saya tidak akan kemana-mana. Tapi mungkin, saya harus sedikit menjauh, agar mereka tahu siapa yang sebenarnya dekat. Keesokan harinya, aku tidak datang. Tidak juga lusa. Aku hanya menitipkan stok lewat Dina, dan tetap memantau pesanan dari jauh. Dan benar saja, 2 hari kemudian, Lucky mencoba mengurus sendiri toko itu. Tapi karena tidak mengerti alur pesanan, pelanggan bingung, stok tersukar, dan 2 pembeli komplain via online. 1 bintang, 1 batal beli. Di malam harinya, Pak Wiryo menelponku. Zal, kamu bisa datang besok. Saya tidak ingin membuat yang lain makin tersinggung, Pak. Saya tidak peduli siapa yang tersinggung. Yang saya tahu, kamu. Yang kerja, kamu yang paham. Aku diam sejenak, lalu berkata, saya akan datang, Pak. Tapi keesokan paginya, saat aku datang, kulihat sesuatu yang membuatku tertegun di pagar rumah Pak Wiryo. Tertempel selembar kertas bertuliskan tangan. Dijual cepat, hubungi 08X. Rama pribadi. Harga nego aku masuk dengan dada berdegup. Dan saat duduk di ruang tamu, Pak Wiryo hanya berkata pelan, rumah ini terlalu besar untuk kami berdua. Aku menatap wajahnya. Keriput itu tampak lebih dalam. Rambutnya makin memutih. Ia tidak terlihat seperti pria sombong yang dulu menghardikku. Ia hanya terlihat lelah. Kalau dijual, ayah mau tinggal di mana? Di kontrakan kecil, tak jauh dari toko. Yang penting bisa istirahat. Aku mengangguk. Tapi hatiku gemetar. Rumah ini, yang dulu menjadi lambang kekuasaan dan kesombongan mertua, kini akan dilepas. Mungkin ini bentuk pertanggungjawaban terakhirnya. Mungkin ini awal dari pertemuan kita di titik yang sama. Bukan sebagai mertua dan menantu, tapi sebagai 2 laki-laki yang pernah saling memandang rendah dan akhirnya soma-soma belajar merendah. Namun, aku tahu, penjualan rumah ini bukan akhir dari segalanya. Justru, disinilah badai sebenarnya mulai terbentuk. Karena ketika rumah itu hilang, dari tangan, dan semua anggota keluarga berebut alasan, maka akan muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang layak ditinggali, dan siapa yang hanya numpang tinggal dalam hidup orang lain? Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, berapa sebenarnya harga dari harga diri? Apakah sebanding dengan sebuah rumah, atau dengan satu keluarga yang retak? Karena hari itu, aku melihat semua dihancurkan demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya semu. Rumah, Pak Wiryo resmi laku 2 minggu setelah pengumuman itu ditempel. Pembelinya seorang pengusaha kontraktor, yang tertarik dengan lokasinya yang strategis. Harga sudah dipangkas jauh dari nilai pasaran. Tapi Pak Wiryo tak keberatan. Saya tidak kuat bayar pajak dan listrik tiap bulan, katanya lirih. Kami butuh tempat tinggal, bukan simbol. Aku paham maksudnya, tapi yang lain, tidak. Hari itu, semua anak-anak Pak Wiryo dikumpulkan. Ada Lucky dan istrinya, adik-adik Dina yang lain. Bahkan si bungsu yang kuliah di luar kota ikut hadir. Ruang tamu rumah yang akan segera ditinggalkan itu terasa sesak. Bukan hanya oleh orang, tapi oleh emosi yang mendidih. Aku duduk di kursi pojok bersama Dina. Menjaga jarak, Pak Wiryo duduk di tengah. Ditemani Bu Rina, yang tampak lebih muram. Dari biasanya, mulai hari ini, kata Pak Wiryo membuka suara. Rumah ini bukan milik kita lagi. Uang hasil penjualannya akan saya gunakan untuk menyewa rumah kecil di dekat toko. Sisanya akan saya simpan untuk kebutuhan hidup saya dan ibu kalian. Suasana langsung panas. Ayah serius, ujar Lucky dengan nada tak percaya. Kenapa? Tidak bagi rata saja uangnya ke anak-anak. Timpal adiknya. Ini rumah keluarga. Masa malah pindah ke kontrakan? Aku hanya menunduk. Tapi aku tahu, semua mata mereka sebentar lagi akan mengarah padaku. Dan benar saja. Dan kenapa selamat? Ini Mas Rizal yang urus semuanya? Seru istri Lucky sambil melirik tajam. Dari mana uang buat modal ulang toko? Jangan-jangan dia ngatur biar bisa kuasai semua. Aku mendongak. Nafasku mulai berat, tapi aku tetap tenang. Modal awal toko berasal dari saya. Saya tidak pernah
menuntut dikembalikan. Saya hanya ingin ayah tetap punya usaha. Loh, enak banget ngomongnya. Nggak nagih sekarang, tapi nanti kalau toko jalan, minta dibalik nama juga. Cukup, seru Pak Wiryo tiba-tiba. Suaranya berat, serak, tapi tegas. Sudah cukup, kalau kalian semua datang hanya untuk mencurigai dan memperkeruh keadaan, lebih baik kalian pergi. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat wajah Lucky memerah, tapi ia menahan diri. Ayah pilih menantu daripada anak-anak kandung sendiri. Begitu? Tanyanya getir. Pak Wiryo menatap mereka satu-satu. Yang kalian sebut menantu itu. Yang bantu saya saat saya jatuh, saat kalian sibuk mengurus diri, saat rumah ini hampir roboh, yang berdiri menopang bukan kalian, tapi dia. Ia menunjukku. Kalau bukan karena Rizal, saya mungkin sudah jadi pengemis. Dadaku sesak mendengarnya. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu kalimat itu akan menyulut luka yang lebih dalam bagi mereka. Sudah, kataku pelan, mencoba meredakan. Saya tidak butuh pembelaan. Saya hanya ingin ayah hidup tenang. Kalau saya dianggap terlalu jauh ikut campur, saya siap mundur. Tapi sebelum kalimatku selesai, Dina berdiri. Suaranya bergetar. Kalau abang mundur, aku ikut mundur. Doris, aku dan anakku tidak akan tinggal diam saat suamiku dihina hanya karena dia membantu dengan tulus. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, semua diam. Setelah pertemuan itu, satu persatu dari mereka pamit, tapi bukan dengan pelukan, melainkan dengan tatapan dingin dan ucapan basi-basi yang hambar. Tak ada yang menawarkan bantuan, tak ada yang bertanya kalian mau pindah kemana. Yang tersisa di rumah besar itu hanya aku, Dina, Arfan, dan kedua orang tuanya. Rumah itu kini benar-benar kosong, bukan hanya dari perabotan, tapi dari perasaan sebagai keluarga. Seminggu kemudian, kami pindah. Rumah kontrakan yang kami sewa tidak besar, tapi cukup. 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur yang hangat, toko bangunan kecil, dirakit kembali di garasi yang disulap jadi etalase. Dan disinilah, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kutemukan. Di rumah besar dulu, ketulusan. Pak Wiryo mulai tersenyum. Meski tipis, ia duduk bersamaku saat menyusun katalog. Kadang ikut membungkus pesanan. Kadang bercanda dengan Arfan yang kini mulai dekat dengannya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, aku melihat Pak Wiryo berdiri di depan rumah kontrakan sambil menatap langit. Ayah, sapaku pelan dari belakang. Ia tidak menoleh, hanya berkata, dulu ayah merasa hebat karena rumah besar, karena toko ramai. Tapi semua itu kosong. Sekarang, tanya. Ia menoleh padaku. Mata itu tidak lagi keras, tidak lagi menilai, tapi penuh rasa syukur. Sekarang ayah merasa lebih kaya, karena bisa duduk di satu meja dengan orang yang dulu ayah hina, dan dia masih mau menyebut ayah sebagai keluarga. Aku tak sanggup berkata-kata. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, kami berdiri sebagai 2 pria. Tanpa sekat, tanpa gengsi, tapi di luar sana, kabar terus berembus. Lucky dan adik-adiknya mulai menyebar cerita bahwa aku merebut toko. Bahwa aku sengaja baik demi harta warisan. Bahwa Pak Wiryo sudah tidak sadar siapa musuh, siapa teman. Aku tidak membalas. Karena aku tahu, mereka bukan marah karena kehilangan rumah. Mereka karena yang mereka anggap rendah, kini berdiri paling kuat saat badai datang. Dan disitulah, aku sadar satu hal. Harga diri yang sejati, bukan ditentukan oleh siapa yang berteriak paling keras, tapi oleh siapa yang tetap berdiri saat semua yang lain memilih lari. Beberapa orang jatuh karena kesalahan, sebagian lagi karena karma. Tapi ada yang jatuh, karena mereka terlalu lama menyangkal kenyataan, bahwa mereka tak lagi sekuat dulu. Dan hari itu, aku menyaksikan sendiri seorang pria tua yang pernah menganggap dirinya raja, runtuh di hadapanku. Bukan karena kemiskinan, tapi karena hati yang terlalu keras untuk mencintai. Pagi itu, seperti biasa, Dina menyiapkan sarapan, Arfan sedang merapikan tas sekolahnya, dan aku sibuk mengecek pesanan dari toko online yang makin hari makin ramai. Di balik semua kelelahan dan sisa luka lama, hidup kami mulai terasa damai. Pak Wiryo pagi itu duduk di kursi depan, menatap jalanan sambil menyeruput teh pahit yang mulai menjadi rutinitas barunya. Tapi ada yang berbeda hari ini. Ia tampak lelah, lebih dari biasanya. Pak, kalau capek istirahat dulu, nggak usah bantu di toko, ucapku sambil meletakkan buku stok. Ia tersenyum, tipis. Ayah cuma mau nunggu Pak Kurir.
katanya hari ini, ambil barang ke toko. Biar saya aja nanti yang ngurus. Ayah masuk dulu, ya. Ia tidak menjawab, tapi pandangannya menatap jauh ke jalanan. Ayah nunggu siapa? Tanyaku pelan. Entah. Ia mendesah. Mungkin ayah sedang menunggu. Dirinya yang dulu, aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi siangnya, semuanya berubah. Saat aku kembali dari pengiriman paket, kulihat beberapa orang berdiri di depan toko. Wajah mereka tegang. Satu di antaranya adalah tetangga kami. Pak Rizal, cepat, ayah pingsan. Aku lari. Jantungku seperti meledak. Pak Wiryo tergeletak di lantai toko. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. Ibu Rina terduduk di sampingnya, menangis sambil memanggil-manggil nama suaminya. Kami membawanya ke rumah sakit kecil terdekat. Dokter bilang tekanan darahnya anjlok dan ada riwayat komplikasi jantung yang selama ini tidak ia periksa. Harus dirawat, Mas. Kondisinya lemah sekali. Kami butuh observasi beberapa hari, kata dokter. Dina menggenggam tanganku. Aku tahu, ia sedang menahan air mata. Dan di tengah situasi itu, datanglah orang-orang yang selama ini menghilang. Anak-anak Pak Wiryo, Luki datang dengan wajah panik. Diikuti adik-adiknya yang tampak gugup. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sakit. Melainkan, ketika mereka datang tidak membawa empati, tapi membawa pertanyaan, gimana keadaannya? Tanya Luki. Masuk ICU. Jawabku singkat. Biayanya siapa yang tanggung? Aku menoleh perlahan. Saya. Loh, harusnya keluarga dong, bukan menantu. Aku memandangi wajahnya. Datar. Kalau keluarga hadir waktu dibutuhkan, mungkin bukan saya yang berdiri di sini sekarang. Ia menatapku lama. Lalu tanpa malu, ia berkata, kalau ayah meninggal, kamu nggak bisa ambil keputusan sepihak ya. Warisan tetap hak semua anak. Dina yang dari tadi diam, akhirnya tak bisa menahan diri. Kalian ini dengar nggak sih? Ayah sedang sekarat. Tapi yang kalian pikirkan cuma harta dan hak waris. Di mana kalian waktu ayah jual rumah? Waktu ayah harus ngangkut barang sendiri? Waktu ayah nggak punya uang buat makan? Semua terdiam. Tapi bukan karena sadar, melainkan karena harga diri mereka sedang tersinggung. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit. Dina dan Arfan pulang lebih dulu. Aku menatap lampu yang remang, mencoba memahami bagaimana satu keluarga bisa hancur oleh satu kata yang dulu dianggap kebanggaan. Harga diri. Pak Wiryo, 2 hari. Tidak banyak yang bisa dokter lakukan selain menjaga stabilitas tubuhnya. Tapi di malam ketiga, ia membuka mata. Dan ia bicara hal yang tak akan pernah kulupakan, Zal. Suaranya lirih. Kalau ayah nggak bangun lagi besok, tolong jangan biarkan Dina dan Arfan jauh dari kamu. Ayah bakal bangun lagi, kataku menahan isak. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangannya yang lemah, menggenggam jemariku. Maaf, karena ayah dulu buta. Ayah kira kekuasaan bisa melindungi, tapi ternyata hanya kebaikan yang bisa menyelamatkan. Aku menggigit bibir, tapi air mata tak bisa dicegah. Ia lanjut berbicara, semakin pelan. Dan kalau nanti ayah pergi, tolong, jangan simpan luka. Biarlah ayah pergi. Dalam damai. Keesokan harinya, kondisi Pak Wiryo memburuk. Dokter menyarankan keluarga dipanggil lengkap. Satu persatu datang. Kali ini bukan untuk bertanya soal warisan, tapi untuk menangisi sesuatu yang akhirnya tak bisa dibeli. Waktu yang hilang. Luki berdiri di dekat ranjang. Matanya sembab. Ayah, maafin aku. Pak Wiryo sudah tak bisa menjawab. Tapi air mata menetes dari ujung matanya. Dan saat itulah, mesin detak jantung berhenti. Pemakaman berlangsung cepat. Sederhana, tapi penuh sesal. Orang-orang mulai sadar bahwa pria keras itu tidak sekuat yang mereka kira. Dan lelaki yang dulu mereka anggap remeh adalah satu-satunya yang berdiri. Hingga akhir, aku berdiri di samping makam, memeluk Dina yang menangis. Arfan menggenggam bajuku erat. Dan saat tanah terakhir ditabur, aku tahu, satu bab telah selesai, tapi luka keluarga ini, belum. Karena beberapa hari kemudian, surat, wasiat, dan isinya, mengejutkan semua orang. Pak Wiryo menulis, saya tidak mewariskan harta, karena tidak ada lagi yang bisa diwariskan. Tapi jika anak-anakku ingin tahu siapa yang paling layak mereka dengar, lihatlah siapa yang masih ada. Saat semua yang lain memilih pergi. Dan kalimat itu menjadi pisau bagi yang merasa berhak. Tapi menjadi pelukan bagi aku yang dulu dianggap sampah. Ketika suara guntur mulai mereda, yang tersisa bukanlah hujan,
tapi bekas basah yang sulit dihapus. Itulah yang aku rasakan hari-hari ini. Bekas luka yang menempel di dinding-dinding hati. Sulit hilang, sulit dimaafkan. Setelah pemakaman selesai, suasana di rumah kontrakan berubah drastis. Bukan karena suasana bahagia, tapi karena kerumunan yang tak terduga. Anak-anak Pak Wiryo datang bergantian. Lucky, Dina dan adik-adiknya boken sepapyu-sepapyu jauh yang selama ini tak pernah hadir. Tiba-tiba muncul dengan wajah polos dan penuh harap. Mereka datang bukan untuk mengucapkan selamat, Jalen, melainkan untuk menuntut sesuatu. Aku tahu, bukan warisan uang yang mereka inginkan, tapi sesuatu yang lebih berharga. Pengakuan dan peran dalam keluarga. Hari pertama mereka datang, aku sedang membersihkan etalase toko kecil. Pintu diketuk perlahan. Saat kubuka, kulihat Lucky berdiri. Wajahnya lebih lembut dari sebelumnya. Tapi matanya tetap waspada. Rizal, aku ingin bicara, ucapnya pelan. Aku mengangguk, mengundangnya masuk. Setelah ayah meninggal, kami sadar. Selama ini kami terlalu egois. Kami terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Tapi sekarang, kami ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak mudah percaya begitu saja. Kami minta maaf Rizal, untuk semua kata-kata kasar yang pernah keluar, untuk semua luka yang kami buat. Aku tidak minta kamu langsung memaafkan, tapi beri kami kesempatan untuk membuktikan. Aku menarik napas panjang. Kalian datang sekarang. Setelah semuanya berakhir, apa kalian sadar bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian? Tanyaku tajam. Lucky menunduk. Aku tahu, itu salah. Keesokan harinya, datang satu demi satu. Ibu Rina tampak terharu ketika melihat mereka mencoba berbicara dan menolong dengan tulus. Dina, yang biasanya pendiam, mulai membuka diri, bahkan mengajak mereka duduk bersama saat makan malam. Namun, hatiku masih berat. Aku tahu, permintaan maaf mereka bukan hanya soal kata-kata, tapi soal kehilangan kepercayaan dan luka dalam yang dalam. Di tengah suasana yang mulai mencair, aku mendapat pesan dari seorang teman lama. Pesan itu membuatku berpikir keras. Rizal, ada peluang besar buat kamu dan Dina. Sebuah proyek usaha besar yang bisa merubah hidup kalian. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ini bisa jadi titik balik. Tapi, aku juga harus memikirkan keluarga besar yang perlahan mulai ingin kembali. Malam itu, aku duduk bersama Dina. Kami berbicara panjang tentang masa depan, tentang keluarga, dan tentang apa arti warisan sesungguhnya. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, Zal, katanya lembut. Bukan hanya demi kita, tapi juga demi semua yang pernah terluka. Aku menggenggam tangannya erat. Tapi aku takut, membuka pintu lagi. Bisa berarti membuka luka lama. Dina tersenyum hangat. Kadang, untuk sembuh, luka harus dihadapi, bukan dihindari. Hari-hari berlalu, dan aku mulai membuka diri. Memberi kesempatan pada mereka yang ingin memperbaiki diri. Tapi, aku tetap menjaga jarak. Karena aku tahu, kepercayaan bukanlah warisan yang diberikan begitu saja. Ia harus diperjuangkan. Dan aku juga tahu bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Wiryo bukanlah harta, melainkan pelajaran tentang kerendahan hati, pengampunan, dan kekuatan keluarga. Saat aku duduk di toko kecil itu, mengawasi Dina dan Arfan bermain di halaman, aku tersenyum dalam hati. Meski jalan kami masih panjang dan berliku, setidaknya kami sudah mulai melangkah bersama membangun masa depan yang lebih baik. Dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap membuka pintu sepenuhnya? Ataukah masih ada bagian dari harga diri yang harus kupertahankan? Satu hal yang pasti, aku tak akan pernah mengulang kesalahan masa lalu. Karena kini aku tahu, sebuah keluarga bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih berkuasa, tapi tentang siapa yang tetap setia. Saat badai menghadang, kadang, hidup mengajarkan kita bahwa harga diri sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana kita berdamai dengan masa lalu dan membuka hati untuk masa depan. Udara pagi itu terasa hangat, membelai lembut wajahku yang mulai jarang terlihat cerah. Dina dan Arfan bermain di halaman rumah. Tawa mereka bergema seperti musik pengobat luka. Aku duduk di teras, menatap langit biru, mencoba mencerna segala yang telah terjadi. Perjalanan panjang ini penuh liku, penuh air mata dan amarah. Pak Wiryo sudah tiada, tapi jejaknya masih membekas dalam setiap sudut rumah dan hati kami. Keluarga Pak Wiryo, yang dulu penuh keretakan, kini mulai merangkai kembali benang-benong yang sempat putus. Lucky dan saudara-saudaranya datang bukan lagi sebagai penguasa warisan,
tapi sebagai saudara yang ingin menyembuhkan. Hari itu, kami mengadakan pertemuan keluarga di ruang tamu kecil. Bukan untuk membicarakan harta, tapi untuk membangun kepercayaan. Kami berterima kasih kepada Rizal dan Dina, kata Lucky dengan tulus. Tanpa kalian, ayah mungkin tak akan tenang. Kami ingin memulai babak baru. Bersama, mereka mengangguk pelan. Luka lama tidak mudah hilang, tapi langkah pertama telah dibuat. Bisnisku berkembang pesat berkat kerja keras dan kesempatan yang datang dari teman lama. Dina pun mulai aktif membantu, menjadi pilar yang tak tergantikan. Arfan tumbuh menjadi anak yang penuh rasa kasih dan berbakti. Melihatnya aku merasa bersyukur, bahwa meskipun jalan kami berat, keluarga kami tetap utuh. Pada suatu sore, aku berdiri di depan makam Pak Wiryo, tangan menggenggam bunga segar. Ayah, bisikku pelan. Terima kasih sudah mengajarkan aku arti kesabaran dan pengampunan. Aku harap ayah bisa melihat kami dari sana, bahagia dan damai. Pelabuhan terakhir bukanlah tempat berakhirnya perjalanan, tapi tempat di mana aku dan keluargaku memulai babak baru. Aku belajar bahwa meskipun dunia tak selalu adil, cinta dan ketulusan mampu mengubah segalanya. Aku menatap masa depan dengan harapan dan keyakinan baru. Karena kini aku tahu, harga diri sejati bukan tentang siapa yang pernah merendahkan, tapi tentang siapa yang mampu bangkit dan memaafkan.